Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Sore ini saya ingin berbagi sebuah kisah tentang lagi-lagi tentang pemalsuan madu, lagi-lagi tentang pedagang-pedagang madu yang nakal. Cerita ini saya dapatkan dari kawan baik saya, salah seorang yang biasa membantu kami tim Alif Hanibi untuk jualan madu. Yang pasti madu jualan beliau insya Allah baik karena 100% dari peternak-peternak yang menjaga kejujuran, bukan dari tim Alif Hanifi saja, tapi juga dari beliau-beliau yang benar-benar menjaga bahwa madu itu harus dari tumbuhan dan tanaman, bukan dari sirupan maupun sintetis. Kisahnya begini, ada seorang pedagang ini yang penting dia apa yang dikatakan oleh peternaknya, tanpa dia mengilmui dengan benar madu itu seperti apa, perlombaan itu seperti apa. Apabila dia bertanya, "Pak, ini madunya, katakanlah Pak, madu randunya ini asli ya, murni ya?" Peternaknya bilang, "Iya, asli murni." Tanpa dia ngecek, tanpa dia benar-benar katakanlah kalau paling mudahnya uji lab dulu, sampel, beli 1 kilo 2 kilo sampel, uji lab. Itu enggak, dia hanya percaya dengan apa yang dikatakan peternak itu, kemudian dia jual. Dan akhirnya dengan cara dagang seperti ini, dia dapat batunya. Dapat batunya gini, musim kaliandra tahun 2020 itu hanya khususnya di wilayah kami di Kediri, di lokasi Gunung Wilis, itu awal tahun saja yang bagus, yakni pada bulan 2, 3, 4, akhir bulan 2 sampai pertengahan bulan 4 itu bagus-bagusnya saat tahun lalu. Akan tetapi setelah randu gagal, kemudian setelah randu, si Fulan ini, si pedagang yang nakal kita bilang, ini kulak randu dari wilayah timur Jawa Timur, kota di timur Jawa Timur. Saya nggak bisa menyebutkan tepatnya kota mana. Itu kulak kurang lebih sekitar 200 kilo. Pertama kali datang, warnanya sebagaimana kaliandra, kuning, bagus. Kemudian setelah beberapa hari madu itu datang ke tempat dia, ke tempat si pengepul nakal ini, pedagang madu nakal ini, akhirnya madunya mengendap, turun. Akhirnya yang kuning ke bawah, yang atas itu coklat. Inilah yang sering saya sharing ke teman-teman, bahwa kembalikan madu itu ke fitrahnya. Kembalikan bagaimana definisi madu itu dari Al-Quran. Allah Ta'ala sudah jelas menyebutkan bahwa madu itu apa-apa yang dihisap lebah, apa-apa yang keluar dari perut lebah. Dan lebah itu ngisapnya apa? Tanaman, buah-buahan. Jadi apa? Ini selaras dengan apa yang disebutkan di FAO, Kodeks. FAO itu Badan Pangan PBB, itu menyebutkan bahwa yang dinamakan madu itu adalah cairan manis atau cairan yang keluar dari tumbuhan dan tanaman hidup. Bukan yang, kalau bukan berasal dari tumbuhan dan tanaman hidup, itu bukan madu. Ini jelas, di dunia ini cuma dua, madu atau bukan madu. Nggak ada lagi istilah madu asli, madu palsu, enggak. Karena mau oplosan, sirupan, sintetis, itu bukan madu. Meskipun rasanya manis, meskipun dia dibikin pahit atau gimana pun, tetap aja bukan madu. Dan anda para pedagang madu yang hanya pengen cari makan tapi kurang bisa mau susah payah mendapatkan orang yang peternak jujur, pemanjat yang jujur, ya siap-siap aja kisahnya sama seperti orang ini, tertipu dan akhirnya menipu orang. Sekarang gini, kalau anda nggak hati-hati cari itu, anda nggak merasa juga akan menipu orang karena jualan madu itu. Ingat, Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kalau kalian nggak mau ditipu, ya belajar.
Belajar hati-hati. Kalau sudah tertipu, ya jangan nipu orang, buang aja. Gak apa-apa kehilangan harta daripada kehilangan iman, ya kan? Semoga dari video ini Anda semua bisa mengambil pelajaran yang positif. Saya nggak ada motivasi untuk menjudge Anda begini begitu, enggak. Saya cuma ingin mengajak Anda untuk kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang baik, kembali ke fitrah kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan juga jangan jadi jahat kepada orang lain hanya karena harta. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.